Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot, with Sora ya personal tarot tidak. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan mulai lagi dalam sesi pembacaan. Namun jangan lupa untuk kamu yang baru datang atau sudah sering datang tapi belum berlangganan, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya karena gratis. Sora doakan untuk kamu yang subscribe Sora akan banyak sekali rezekinya. Oke, ya. Kita hari ini akan memulai pembacaan tentang seseorang, ya pasti dong ya tentang seseorang, masa tentang banyak orang. Oke, kita akan memulai pembacaannya. Judulnya hari ini adalah yang terbayang-bayang kamu terus, ya. Yang terbayang-bayang kamu terus, pikirannya mumet sekarang. Ya, yang terbayang-bayang kamu terus, pikirannya mumet sekarang. Oke, mari kita doakan hal-hal baik akan terjadi sama pembacaan ini. Ya, kita akan lihat dulu siapa ciri-cirinya ya, yang terbayang-bayang kamu terus ya. Kenapa sih dia sampai mumet ya, kan kebayang-bayang kamu terus. Oke. Yang pertama, ada mountain. Oke, memang orang ini itu orang yang latar belakangnya itu bisa saja orang yang memang suka sekali atau banyak sekali masalahnya. Ya, memang orang yang bermasalah lah ya gitu. Banyak masalah dalam hidupnya dia. Banyak gimana ya, complicated juga bisa, rumit, sulit gitu ya. Artinya kamu juga mungkin sulit untuk berdiri dengan orang ini, atau kamu berdiri dengan seseorang yang kayak sulit banget menjalankan hubungan dengan orang ini ya. Banyak jalan berliku, banyak kesulitan, capek juga ngadepin orang ini sikapnya ya. Ini juga bisa menandakan bahwa orangnya itu adalah seorang yang keras, sifatnya teguh, orangnya sulit, orangnya ini bisa juga orangnya itu kalau di depan kamu kelihatan kaku, kelihatan dingin, kelihatan keras, itu juga bisa. Keras kepala juga bisa ya. Oke. Yang berikutnya adalah rider ya. Orang ini itu kayak kalau datang ke kamu atau nyari kamu, ada beberapa dari mereka yang memang on off datang dalam hidup kamu ya, tapi kalau memang datang itu sering sekali datang itu dengan masalah ya. Jadi kamu itu seperti, banyak dari kalian tuh yang menjadi seperti layanan customer service ya kan. Aku bukan ngetawain kamu ya, aku ngetawain orang ini gitu ya. Kalau seandainya datang gitu ya, pasti datang tuh bawa masalah, bawa berita. Ada aja masalah yang lagi dia hadapin, ke kamulah dia mengadu, mencari bantuan, meminta pertolongan, meminta nasihat, meminta perlindungan dan sebagainya. Tapi itu juga bisa mengindikasikan orang ini aktif dalam bekerja ya. Artinya dia sering warawiri juga pekerjaannya, mobilitasnya tinggi, mungkin banyak traveling ya. Nah, pekerjaannya ini bisa saja dalam bidang ekspedisi, bidang travel gitu ya. Banyak travel ke sana kemari kalau Sora bilang ya. Atau di sini ada yang kalau kerja mungkin juga banyak harus menggunakan kendaraan ya. Yang berikutnya key ya kan. Nah, orang ini yang jadi suatu yang utama adalah orang ini, itulah yang menjadi salah satu poin yang paling jelas dari orang ini. Orang ini kok kalau datang selalu seperti ada aja masalahnya, nggak habis-habisnya. Orang yang penuh dengan masalah, dan salah satu yang menjadi masalah juga dalam hubungan kalian adalah sikap dia yang keras ya, dan sikap dia yang sering on off, keluar masuk dalam hidup kamu ya. Yang berikutnya ada road ya. Orang ini itu seperti selalu bimbang, ragu gitu ya. Seperti kayak dualitas, 3 litas, 4 litas. Pokoknya kayak kalau berpikir sesuatu atau ingin mengambil suatu keputusan dan sebagainya, itu seperti orang yang kayak pikirannya itu kayak apa ya, kalau aku bilang ya, Sora bilang ya, kayak gak bisa fokus, kurang tegas gitu ya, seperti bercabang-cabang pikirannya sehingga menjadi labil gitu ya. Dan terkadang ini juga bisa membuat kamu tuh merasa kayak kalau kamu datang ke aku dengan masalahmu, apakah aku cuma dijadikan sebagai jalan keluar masalah ya? Apakah aku adalah salah satu opsi dari banyak opsi? Itu bisa juga ya. Dan di sini ada man ya. Jadi orang ini memang yang banyak, sebentar ya.
Oke. Yang berikutnya ya, kemungkinan besar orang ini memang adalah orang yang family oriented ya, fokus sama keluarganya, orang yang senang ada di rumah, atau bahkan mungkin orang-orang yang bekerja dalam industri properti. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, banyak dari mereka yang memang mengalami masalah dalam keluarganya. Nah, jadi kalau yang Sora lihat, begitu banyaknya masalah dengan orang ini jadi salah satu yang bikin masalah dalam hubungan kalian ya. Tapi kita akan lihat lebih lanjut lagi, ada apa sih sebenarnya di antara kalian yang jadi isu besar lainnya di antara kalian. Yang pertama ada Dog, Man, dan Stars. Oke. Kalau yang Sora lihat di sini, yang menjadi salah satu isu utama terjadinya di hubungan ini ya, adanya tentang isu kedekatan atau loyalitas ya. Dog itu sering disimbolkan dengan loyalitas dari si gentleman. Artinya ya, yang jadi masalah lain selain orang ini bermasalah dan on off datang ke kamu ketika dia butuh pertolongan dan bantuan ya, dan sikap dia yang tidak tegas, di sini juga terlihat adanya masalah dengan masalah kesetiaan si divine maskulin ya. Kesetiaan divine maskulin di sini yang artinya kamu mulai meragukan, mungkin saja kamu merasa bahwa orang ini bisa saja tidak setia sama kamu ya. Lalu di sini juga terlihat adanya tentang masalah sebuah optimisme atau semua janji akan masa depan ya. Jadi ya, bisa saja di sini ada tentang sesuatu janji-janji dari orang ini yang kamu merasa bahwa kamu tidak yakin dengan janji-janji si orang ini. Under the deck-nya ada Fox dan Anchor ya. Kamu merasa bahwa orang ini itu, kamu merasa si divine maskulin ini ya, banyak yang kamu meragukan kesetiaan dia, dan di sini banyak janji-janji dia yang kamu merasa janji-janji dia ini kayaknya nggak janji-janji yang bisa ditepati, dan tidak ada harapan dan kebingungan akan masa depan yang kayak cuma dijanji-janjiin terus gitu loh ya. Dan kamu merasa bahwa orang ini banyak tidak jujur sama kamu, banyak ngomong yang tidak sesuai dengan apa yang semestinya ya. Ini ada di sini sikap yang licik, manipulatif gitu ya, sehingga kamu merasa kayak orang ini kok, apakah mungkin dia hanya memanfaatkan aku, apakah orang ini benar-benar tulus sama aku gitu loh ya. Itu yang Sora lihat di sini ya. Jadi orang ini kayak ngerasa, ini orang tulus nggak ya sama aku, ini orang benar-benar nggak ya sama aku gitu loh. Nah, kamu lihat ya, di satu sisi ya kamu merasa trust atau isu ya, kepercayaan ini adalah menjadi sesuatu yang paling utama di sini. Kamu mulai merasa kamu kehilangan kepercayaan sama orang ini, kamu tidak yakin sama orang ini ya, sehingga kamu menarik diri untuk berpikir dan merenung ya. Di sini ada periode rest, artinya hubungan kamu sama dia mungkin sedang dalam hubungan yang pause ya. Saling berdiam, mungkin gak komunikasi banyak, kamu diam atau dia diam, kamu menarik diri karena kamu ingin berpikir apakah kamu masih bisa mempercayai orang ini gitu loh ya. Kamu memilih untuk, ada dari kalian ada yang memilih untuk tidak menanggapi dia gitu ya, atau di sini ada hubungan yang ke pause. Kamu pingin ya, ini adalah satu proses untuk growing atau untuk berpikir secara menyeluruh, growth dulu, bertumbuh dulu. Kamu juga pingin jiwa kamu tuh benar-benar bertumbuh dan benar-benar yakin dan punya dasar hubungan yang bagus. Kamu mulai refleksi, apakah hubungan ini masih bisa sehat untuk dipertahankan atau tidak, masih bisa dilanjutkan atau tidak ya. Apakah hubungan ini berdasarkan hanya cinta saja atau ada yang lainnya? Refleksi gitu loh, mikir, kamu tuh mulai kayak mikir, nih orang gimana ya dengan yang kayak gini nih, manipulatif, datang on off dalam hidup aku gitu ya. Dan kamu pingin adanya keseimbangan gitu loh. Kalau cuman aku aja yang berusaha, aku aja yang seperti cinta sendiri ya, kayak judul lagu gitu loh, buat apa gitu. Jadi kamu mulai berpikir gitu loh, should I trust this person or should I not trust this person? Oke. Nah,
Sekarang kita mau lihat apa yang dia rasakan sebenarnya sedalamnya itu dalam periode kalian berdiam-diaman ini. Happiness. I still remember the good times we share. Jadi orang ini masih sering sekali keingatan ya, kebahagiaan, waktu-waktu yang bahagia yang dia habiskan sama kamu ya. Jadi masih terbayang-bayang waktu bahagia itu. Apprehensive. Banyak mereka di sini yang mulai merasa kegelisahan dan bingung, apakah aku tuh sekarang kita tuh masih ada hubungan apa enggak, atau kamu memang sudah nggak mau sama aku dan aku sudah di cut off dari hubungan ini. Music, song lyrics are speaking to me. Sebenarnya ya, orang ini banyak sekali mendengarkan ya, banyak sekali mendengarkan lagu-lagu yang mengingatkan dia soal kamu ya. Banyak sekali mengingatkan dia soal kamu ya, dan dia ingin minta maaf ya, meskipun dia tidak menunjukkan secara nyata. Jadi sebenarnya dia ingin minta maaf karena dia merasa, dia menyadari kalau dia itu sebenarnya berbuat salah sama kamu ya, meskipun tidak dia tunjukkan secara nyata ya untuk saat ini ya. Dia menyadari bahwa apa yang terjadi di antara kalian ada kontribusi kesalahan dia, apa yang sebenarnya dia rasakan sama kamu ya. Ada perasaan kegelisahan ya, gelisah karena dia belum benar-benar tahu apa yang dia mau. Tapi di sini juga bisa berarti ada kegelisahan, takut kehilangan kamu. Ada space, dia berusaha untuk membuat space dulu di antara kalian ya. Kalau saudara lihat di sini kayak mungkin kamu butuh jarak, mungkin dia butuh jarak, dan dia merasa bahwa ini ada yang harus dibersihkan. Dia harus dirinya dia pun harus hubungan ini bisa jadi memang dia merasa bahwa toksik ya, karena dia nggak jujur, karena dia nggak apa adanya sama kamu gitu loh ya. Dia merasa bahwa harusnya ini tahap untuk bersih ya. Tapi dia seperti punya satu keyakinan kalau kamu akan pasti bisa menerima dia, bahwa kalian ada satu ikatan, bahwa masih mungkin kalian bisa sama-sama. Kalau Sora lihat di sini gitu. Kita keluarkan lagi kartunya. Ups, sebentar, Sora belum siap. Yang berikutnya ya. Beautiful, I look at your picture often. Jadi memang orang ini secara fisik dan secara gairah itu masih punya satu fisik dan kegairahan sama kamu, dan masih sering sekali memperhatikan tampilan kamu, atau masih sering memperhatikan foto-foto kamu, masih sering stalking kamu, mau lihat kamu. Promise. Dan di sini dia ingin kembali sama kamu. Dia ingin berusaha menyadari bahwa aku harus membersihkan hubungan kita yang toksik ini, dan harusnya aku memenuhi janji aku sama kamu, karena orang ini banyak janji ya ke kamu. Oke? Dan dia menyadari kalau perilaku dia yang bermasalah ya, dan dia merasa bahwa jangan ambil itu secara personal, karena dia menyadari bahwa yang salah itu dia, bukan kamu. It's not you, it's me. Wow, langsung keluar 2 kartu. Beloved, you're an angel. Kamu seperti malaikat buat dia, karena kamu banyak bantu dia, banyak nolong dia ya, banyak membantu dia melewati masalah-masalah. Dan dia merasa kamu adalah sebenarnya dari pikiran dia menyadari kamu adalah pribadi yang sangat unik. Dan dia merasakan ada special bonding, ada perasaan bonding yang dalam sama kamu, yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Ada bonding yang kuat di antara kalian. Ya, jadi setelah menjauh, dia baru mulai merasa gelisah, bersalah, ya kan, Sora udah bilang sama kamu kan, gelisah gitu ya, merasa bersalah sama kamu. Ya, dan dia menyadari harusnya dia memberi space ini harusnya bisa menyelesaikan masalah kalian. Ya. Dia masih kepenasaran sama kamu, masih ada misteri-misteri yang harus diungkap di sini. Dia merasa dia pun nggak ngerti kenapa ada koneksi bonding yang begitu nyata di antara kalian. Ya. Dan dia menyadari kalau dia harus berhenti. Dia harus berhenti berperilaku seperti ini. Dia harus berhenti dulu, memberikan kamu waktu untuk berpikir apakah kamu masih mau atau masih kepengen sama dia, gitu loh ya. Gratitude, I'm a better person because of you. Ya. Kamu menjadi seseorang yang banyak membantu dia, banyak memberikan kontribusi sama hidupnya dia. Ya. Banyak orang ini yang punya sikap toksik dan negativity ya, dan posesif juga, tapi kamu maksudnya bisa merubah dia, berusaha menerima dia ya, dan kamu banyak memaafkan dia buat kesalahan-kesalahan dia. Di sini ada perasaan ketulusan, kasih sayang, perhatian ya. Itu yang
paling membekas sih banyak di dia gitu loh. Setelah dia banyak bermasalah, banyak bikin banyak hal-hal yang melilit dia dengan banyak masalah, kamu tetap masih mau bantu dia, tetap bisa nolong dia, tetap mau perhatian sama dia, ya. Dan dia merasa bahwa hidup kamu itu banyak membuat dia berubah, harusnya berubah gitu ya, harus membuat dan menjauh dari kamu membuat dia menyadari bahwa banyak hal yang dia renungi setelah kehilangan kamu. Dan dia menyadari begitu banyak kesalahan-kesalahan dia yang dia lakukan ya, dan dia ingin memperbaiki hubungan di antara kalian. Dia ingin memperbaiki apa yang harus diperbaiki ya. Dia ingin dengan pelan-pelan, by the flowing ya, dengan jalan gitu flowing ya, perlahan-lahan bisa mulai adanya penyelesaian masalah. Dia masih takut adanya sebuah penolakan ya, dia takut penolakan karena dia mulai merasa bahwa kamu kayak mulai nggak percaya sama dia, mulai abai sama dia, mulai menarik diri dari dia. Sedangkan kamu adalah sumber pertolongan, kamu adalah sumber berkah, kamu adalah sumber keberuntungan buat dia, abundance. Banyak dari kalian yang bantu juga secara finansial dan sudah terlalu nyaman sama kamu. Kamu memberikan dia kenyamanan, kamu memberikan dia dukungan ya. Aku hanya baru menyadari bahwa sebelumnya aku belum siap loh. Aku tuh kurang sadar, aku kurang merenungi betapa artinya kamu tuh sangat berat buat aku, artinya kamu tuh sangat mendalam buat aku, gitu ya. Dan ternyata kamu itu sangat berdampak sama hidup aku secara nyata. Ternyata aku pikir yang kayak enggak lah, kayaknya enggak gitu-gitu amat. Ternyata efek kamu sama hidup aku tuh sangat besar sekali. Ya, dan banyak dari aku yang mendapatkan pelajaran, dapat karma, banyak yang mendapat karma ya. Karma itu bentuknya banyak, ada yang mungkin jadi sakit secara fisik, ada yang mungkin jadi kepikiran kamu terus gitu loh ya, ada yang malah jadi ketergantungan sama kamu. Oke, kita lihat ke depannya akan gimana ya. Energi dari Divine Feminine 3, whip, broom, side, ship. Oke, kalau Sora lihat di sini, ini adalah keputusannya ada di tangan si Divine Feminine. Ya, jadi kalau kamu Divine Feminine menonton ini ya, kamu keputusan ada di tangan kamu. Ikatan ini akan semakin menguat atau akan semakin berakar, atau ikatan ini memang harus diselesaikan ya. Jadi ini memang ada di powernya ada di tangan kamu nih Divine Feminine ya. Apakah memang hubungan ini akan terus berakar, menguat, kalian jadi bisa lebih baik, tapi memang hubungan ini akan harus banyak hal yang dikerjain, masih harus banyak diproses, dan prosesnya itu akan painful ya. Tapi kalau kamu berhasil melewatinya, hubungan ini bisa akan untuk jangka panjang ya. Atau kalau memang kamu merasa sudah tidak siap gitu ya, dan sudah merasa capek dan segala macam, dan kamu sudah merasa toksik ya, kamu boleh memutuskan hubungan ini, memutus tali karmanya, dan supaya kamu bisa move on untuk kayak jalan jauh ke depan. Jadi menurut Sora ini, si Divine Feminine ini serba salah. Dua-duanya jalan yang diambil tuh memang akan lebih ke arah painful ya. Kalau kamu mau balik sama dia, hubungan kalian secara soul ini memang banyak yang harus diproses, dan prosesnya itu masih akan naik turun ya. Masih akan ada sisi-sisi yang menyakitkan. Tapi kalaupun memang kamu dengan tegas mau melepaskan orang ini, kamu pun memang akan harus melepasnya dengan rasa sakit. Ya, artinya bukan sesuatu yang mudah, tapi untuk kedepannya itu bisa sesuatu untuk yang lebih baik ya. Jadi ini cuma di antara dua, memang benar-benar dikerjakan dengan totalitas, benar-benar working on it ya, atau memang benar-benar sudah dilepaskan, mau disudahin ya. Jadi itu ada keputusan di tangan kamu yang putuskan. Kita lanjut ya, ayo kita benahi dulu apa yang harus dibenahi, apalagi orang ini, atau memang kamu sudah dan mau melanjutkan hidupmu ke arah yang lain ya. Tapi di sini ada awal baru yang harus dimulai ya. Entah memang awal baru dari hubungan kalian diperbaiki, atau memang awal baru dari perjalanan kamu untuk mencari yang lain. Keputusan ada di tangan kamu ya. Jadi kita sebagai tarot reader itu hanya bisa kasih masukan, hanya bisa kasih pandangan ya. Keputusan ada di tangan kamu. Belajarlah mengambil keputusan untuk
dirimu sendiri. Sora udah kasih gambaran, kamu yang nentukan maunya piye-piye, itu kamu yang tentuin. Oke? Sekalian kita lihat kira-kira kapan ada pergerakan dari dia ya. Dan kita akan coba lihat untuk astrologinya. Aduh, kartu yang ini kenapa susah banget dikeluarinnya ya. Sebentar. Kita akan lihat 5 zodiak di sini, 7 deh. 7 aja. 5, 7, 7. 7 zodiak yang akan jadi zodiak penanda, dan juga mungkin berapa lama waktu kira-kira dia akan melakukan pergerakan ke kamu ya. Cancer akan ada 4 minggu atau 4 bulan lagi akan ada sesuatu. Libra 7 minggu atau 7 bulan lagi. Capricorn 10 minggu atau 10 bulan lagi. Pisces 12 minggu atau 12 bulan lagi. Aquarius 11 minggu atau 11 bulan lagi. Virgo 6 minggu atau 6 bulan lagi. Taruh sini aja ya. Ini udah jatuh berarti ini. Gemini 3 minggu atau 3 bulan lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri ya. Sekarang kita akan mau ke alfabetnya. Untuk kamu yang masih bingung, nanti silakan di pause saja kalau merasa alfabetnya kurang jelas dan bisa di zoom. Oke. S, L, E, U, W, O, A, G, A, H, T, N, U, R, E, A, E, satu lagi G dan E. Dicek ya nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini ya. Ambil ambil yang positif dari video ini, buang yang negatif. Kalau Sora ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Kalau untuk mau tahu masalah ini lebih lanjut atau masalah lain, silakan personal reading sama Sora di Instagramnya Sora @sora_tarot. Untuk kamu yang ingin sumbangsi sama Sora untuk pembelian sekedar kopi atau pembelian kartu alat-alat pembacaan, silakan, linknya ada di kolom deskripsi, cuma 10.000 aja. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye bye.